Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami beroleh kesehatan, kekuatan, serta semangat yang baru di pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan renungan kami. Kiranya Tuhan menyertai hati kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membimbing dan menolong kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Terimalah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Amang Inang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Marilah kita mendengarkan renungan kita pada hari ini Sabtu 8 Maret 2025 yang tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ale Tuhan sai tangi honma, ale Tuhan sai marparmuati maroham, ale Tuhan sai parateate honmai jala patupa, unang pangnger-nger ala ni dirim, ale debataku, ale naung targoar guarmu di atas ni hutam dohot bangsom. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan salah satu wadah bagi orang Kristen untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan melalui doa jugalah manusia menyampaikan segala permohonannya kepada Tuhan. Demikian halnya dengan nats renungan kita pada hari ini, di mana Daniel menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Di dalam permohonannya kepada Tuhan, Daniel berdoa kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa bangsa Israel. Daniel berharap Tuhan menolong bangsa Israel yang sudah menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit selama berada di dalam pembuangan. Mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Segala kepahitan yang dialami oleh bangsa Israel merupakan bentuk dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Mereka telah menyimpang dari jalan Allah dan mereka menyembah berhala. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel ini, maka Daniel menyampaikan permohonannya kepada Tuhan di dalam doanya. Karena Daniel tidak ingin bangsa Israel terus-menerus mengalami penderitaan tersebut. Amang Inang dan saudara-saudara, perlu kita ketahui di dalam doa Daniel, dia tidak hanya meminta supaya bangsa Israel diselamatkan dan dibebaskan oleh Allah. Tetapi hal yang paling menarik adalah Daniel menyadari, Daniel mengakui segala kesalahan, segala kejahatan yang sudah mereka lakukan. Bahkan Daniel menyebutkan satu persatu dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Yakni kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat 19 renungan kita pada hari ini. Di sana Daniel menyebutkan beberapa pelanggaran mereka kepada Tuhan, pelanggaran mereka terhadap pemimpin bangsa dan terhadap para nabi. Artinya Amang Inang, Daniel tidak menutupi dan tidak melupakan kesalahan dari bangsa Israel, tetapi Daniel jujur dengan kesalahan umat Israel dan sungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, membebaskan bangsa Israel dan memperbaiki
kota Yerusalem yang sudah rusak. Amang Inang, demikian juga dengan kehidupan kita. Terkadang kita manusia, umat Tuhan, kerap kali jatuh ke dalam dosa dan melakukan kesalahan. Acap kali manusia lebih menuruti keinginan dagingnya daripada menuruti dan menaati firman Tuhan. Bahkan manusia sering melakukan kesalahan yang sama, dosa yang sama, dan terjadi secara berulang-ulang. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau selama ini kehidupan kita sering berbuat dosa, maka melalui nats ini kita diajak untuk terbuka terhadap dosa kita dan meminta pengampunan kepada Tuhan, supaya dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Amang Inang, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan terbuka dan sungguh-sungguh. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.